Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, tiada waktu lagi untuk bersyukur. Setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Mursyid berkali-kali menyampaikan siapa itu ahli bait. Ahli bait itu bukan cuma anak, menantu, cucu, terutama dalam silsilah PPKN 1, Abah Sepuh, PPKN 2, Abah Anom, dan PPKN 3, Abah Aus. Ahlil bait itu siapa saja pencinta kesucian jiwa, semuanya yang sudah dan sedang mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Toriko khotirana sabadaya ma'at suryalaya sinarasa PPKN. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala kathrim ibadil mu'minin. Sehingga siapa saja yang hadir di Manaqib Online Internasional pada subuh pagi hari ini adalah Ahlul Bait. Itu yang disampaikan oleh Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di kesempatan pagi hari ini, kesempatan yang selalu menjadi kebahagiaan untuk kita semuanya. Saya akan menyampaikan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Walaqad tannal ladzina min qablihim fala ya'lamanallahu alladzi sadaqa sodaku wala ya'lamannal kadzibin. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ayat ini menyebutkan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi pernyataan iman kita adalah kita harus siap menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita itu betul-betul bersumber dari keyakinan dan kemantapan hati atau hanya sekedar ikut-ikutan serta tidak tahu arah dan tujuan, atau pernyataan iman kita didorong oleh kepentingan sesaat semata, ingin mendapatkan kemenangan dan tidak mau menghadapi kesulitan seperti yang digambarkan dalam surat Al-Ankabut ayat. Di sini disebutkan, di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila disakiti oleh sesama manusia kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu adalah azab Allah. Dan sungguh, jika datang pertolongan Tuhanmu, mereka pasti akan berkata, sesungguhnya kami adalah bersertamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, jadidu imanana biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu sekalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di saat kita telah menyatakan dan terus memperbarui iman kita, apakah hanya di lisan saja atau kita siap dengan segala macam konsekuensinya, siap dengan segala macam ketetapan Allah yang diberikan kepada kita. Dan bila kita sudah menyatakan iman dan kita mengharapkan manisnya buah iman yang kita miliki, yaitu surga,
sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nusul. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Maka marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi ujian berat yang akan diberikan Allah kepada kita, dan bersabarlah kala ujian itu datang kepada kita. Allah memberikan sindiran kepada kita yang ingin masuk surga tanpa melewati ujian yang berat. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214 menyebutkan bahwa, apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan sebagaimananya hal orang-orang yang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa malapetaka, kesengsaraan, serta digoncang dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan betapa beratnya perjuangan orang-orang dahulu dalam perjuangan mereka mempertahankan iman mereka, sebagaimana dituturkan kepada sahabat Khobab ibnul Ars radhiyallahu an. Di sini menyebutkan, sungguh telah terjadi kepada orang-orang sebelum kalian, ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging dari tulang belulangnya, akan tetapi tetap itu tidak memalingkan dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah dua, namun ia tidak memalingkan dari agamanya. Hadis Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dengan Fathul Bari, Juz 7 halaman 222. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, coba kita rentungkan apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keamanan kita. Coba apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita. Apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman kita. Bila kita memperhatikan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka, dan betapa pengorbanan mereka dalam memperjuangkan iman mereka. Mereka rela mengorbankan harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, bahkan nyawa pun mereka korbankan untuk itu. Rasanya iman kita ini belum seberapa, atau bahkan tidak ada artinya bila dibanding iman mereka. Apakah kita tidak malu meminta balasan yang besar dari Allah sementara pengorbanan kita sedikit pun belum ada? Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah berbeda-beda. Bisa ujian ekonomi, ujian pangkat, ujian rumah tangga, ujian keluarga, ujian anak, ujian pasangan, ujian istri, ujian suami, dan berbagai macam ujian-ujian yang lainnya. Dan ujian dari Allah bermacam-macam bentuknya, setidaknya ada 4 ujian yang telah dialami oleh pendahulu kita. Yang pertama, ujian yang berbentuk perintah untuk dilaksanakan, seperti
perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, dan putranya yang sangat ia cintai. Ini adalah satu perintah yang betul-betul berat dan mungkin tidak masuk akal. Bagaimana seorang bapak harus menyembelih anaknya yang sangat dicintai, padahal anak itu tidak melakukan kesalahan apapun. Sungguh ini ujian yang sangat berat, sehingga Allah mengatakan, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Surat As-Saffat ayat 106. Dan di sini kita melihat bagaimana kualitas iman Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan dan kesabarannya, perintah yang sangat berat itu pun dijalankan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam dan putranya adalah pelajaran yang sangat berat, itu pun dijalankan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ujian yang kedua adalah ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan, seperti hal yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam yang diuji dengan perempuan cantik, istri seorang pembesar di Mesir yang mengajaknya untuk berzina, dan kesempatan itu sudah sangat terbuka. Ketika keduanya sudah tinggal berdua di rumah dan si perempuan itu telah mengunci seluruh pintu rumah, namun Nabi Yusuf alaihissalam membuktikan kualitas imannya, sehingga ia berhasil lolos dari godaan perempuan itu. Padahal sebagaimana pemuda umumnya, ia mempunyai hasrat kepada wanita. Ini artinya ia telah lulus dari ujian iman. Yang ketiga, ujian yang berbentuk musibah, seperti yang terkena penyakit, ditinggalkan orang yang dicintai, dan sebagainya. Sebagai contoh, Nabi Ayub alaihissalam yang diuji Allah dengan penyakit yang sangat buruk, sehingga tidak ada sebesar lubang jarum pun dalam badannya yang selamat dari penyakit itu, selain hatinya. Seluruh hartanya telah habis, tidak tersisa sedikit pun untuk biaya pengobatan penyakitnya dan nafkah untuk dirinya. Seluruh kerabatnya meninggalkannya, tinggal ia dan istrinya yang setia menemani mencarikan nafkah untuknya. Musibah ini berjalan selama 18 tahun, sampai pada saat yang sangat sulit sekali baginya ia memelas sambil berdoa kepada Allah. Dan ingatlah akan hamba kami, sambil berdoa kepada Allah, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia berseru kepada Tuhannya, sungguh aku diganggu setan dengan kepayahan dan kesiksaan. Yang keempat, ujian lewat tangan orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak menyenangi Islam. Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, terutama ketika ia masih berada di Mekah, kiranya cukup menjadi pelajaran bagi kita betapa keimanan itu diuji dengan cobaan berat yang menuntut pengorbanan harta benda, bahkan nyawa. Di antara apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir ketujuh kenabian, ketika orang-orang Quraisy sepakat untuk memutuskan hubungan apapun dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim yang melindunginya, kecuali ketika dua suku itu bersedia menyerahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang membelanya terkurung selama 3 tahun. Mereka mengalami kelaparan dan penderitaan yang hebat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai ikhwan Toriko Qadriyah Sabada Matsuriya Yasirna rasa, dengan melihat pelajaran orang-orang yang terdahulu,
ternyata betapa ringannya ujian yang telah kita alami atas apa yang telah kita yakini. Alhamdulillah, bersyukur. Tiada waktu lagi kita untuk tidak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah mendapatkan talqin dzikir dari ahlinya, yaitu Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Qaus Syaifullah Maslul radhiyallahu anhu. Sehingga tinggal kita istiqomah, terus istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan ajaran dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuriyah Sirna Rasa. Yakinilah bahwa yang kita alami, kita hadapi ini adalah ujian-ujian kecil yang umumnya didapatkan oleh siapapun atas kehendak dari Allah yang Maha Kehendak. Jangan pernah kita mengeluh dengan berbagai macam ujian yang kita hadapi, baik itu ekonomi, keluarga, anak. Baru-baru ini saya mendapatkan telepon dari seseorang yang mengadu akan kesulitannya, betapa dia udah sangat kepayahan menghadapi anak yang diandalkannya, anak yang dibesarkannya, anak yang dikuliahkannya, anak yang telah menyelesaikan sekolahnya itu terjerumus dengan yang namanya judi online. Dan ternyata kejadian itu berulang dari tahun 2022, 23, 24 sampai 25 ini belum terselesaikan. Harta yang terkuras begitu banyak, ratusan juta, malahan hampir miliaran. Dan disinilah jalannya bertemu dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Madsuriyah Sirna Rasa PPKN. Insya Allah ujian yang beliau hadapi adalah hikmah baik agar keluarga besarnya mendapatkan talqin dzikir. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsrin ibadil mu'minin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Qaus Syaifullah Maslul radhiyallahu anhu qadasa surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma